Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-270. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-270 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana saham pertama adalah saham Gudang Garam, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,37% di harga 33.475. Kalau kita perhatikan bahwa di indikator di Golden Cross menunjukkan resikonya adalah resiko medium, di mana jarak antara harga saat ini menuju ke PBH dan PBL itu tidak terlalu jauh. Kecenderungan dia berada di tengah-tengah, sehingga kita masih harus bisa lebih bersabar antara dia mau condong mendekati PBH atau dia mau turun dulu ke arah PBL. Nah, di sini kita minta bantuan yang namanya bantuan trendline. Di mana kalau teman-teman perhatikan trendline putih ini yang kita sebut dengan gray line atasnya ini tidak mampu ditembus oleh candle ya. Candlenya itu mentok ya. Gray line itu di 33.700-an, sedangkan harganya tidak pernah bisa menembus di level tersebut, hanya sampai ke 33.475. Kalau ternyata dia masih bisa kuat dan bisa breakout di level 33.719 ini, maka kita bisa pertimbangkan untuk buy saat dia breakout trendline tersebut ya, dengan target adalah menuju ke 35.375, menuju ke area resisten. Tapi kalau selama dia tidak mampu melewati trendline ini, maka mending kita bersabar lagi, kita tunggu di sekitaran area 32.750 sampai dengan 33.000 untuk kita kembali mengkoleksi saham Gudang Garam. Jadi di level saat ini jangan terlalu memaksakan diri. Ketika dia belum mampu breakout, ya mending kita wait and see di level support paling kuat. Tetapi kalau ternyata dia bisa breakout, walaupun ini trend line yang saya katakan hanya bantuan, tapi bisa membantu kita menentukan titik entry. Daripada kita menunggu breakout PBH yang jaraknya cukup jauh, dan ketika kita beli di sini maka ada potensi profit yang cukup besar juga, ya maka kita bisa pakai level bantuan ini. Jadi ketika dia breakout trend line, breakout di 33.720, maka kita bisa pertimbangkan untuk buy dengan batas cut loss kurang lebih di 33.700 atau bisa pasang di 33.500 dengan target kenaikan adalah yang sama, yaitu menuju ke 35.375. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar jeli melihat apakah dia mampu breakout atau tidak. Kalau mampu silakan buy, kalau tidak ya sudah mending tunggu di sekitaran area supportnya. Selanjutnya adalah HMSP, di mana emiten ini tutup naik 0,76% di 13.25, dan memang emiten ini kalau tidak salah di tanggal 9 Juni itu merupakan cum date sepertinya. Kalau saya tidak salah, silakan koreksi teman-teman, bisa tulis di kolom komentar kapan dia cum date untuk pembagian dividennya. Karena setelah dia mengalami jatuh cukup dalam di 12.20 dan kemudian diumumkan dividennya, maka besaran dividen tersebut itu sudah tercermin dari kenaikan ya, dari 12.20 ke 13.25 ini itu mungkin sudah naik 7-8%. Nah, kenaikan itu lebih besar dari besaran dividen yang akan diterima. Kalau tidak salah yieldnya itu kalau misalkan ambil di 12.20 itu kalau tidak salah yieldnya sekitar 5-6%. Dan artinya kalau misalkan teman-teman hanya mau mengejar dividen, baru mau membeli karena dividen, maka hati-hati. Kenapa? Ada kemungkinan dia akan turun lagi kembali ke level 12.20 ini. Maka jangan sampai teman-teman mau mengejar dividen, ternyata apa? Minus dari modal teman-teman itu jauh lebih besar dari dividen yang teman-teman dapatkan. Kecuali kalau teman-teman istilahnya invest ya. Ada beberapa teman saya juga invest di HMSP dan mereka santai-santai saja ya, tetap dapat dividen. Nanti kalau dia dibanting saat cum date, saat ex date, mereka sudah siap untuk nambah muatan lagi. Karena bagi mereka mungkin perhitungan mereka adalah, oh ini saham salah harga. Jadi kalau dia semakin turun maka itu adalah momentum untuk mereka terus menambah muatan sambil mereka dibayar oleh waktu tunggunya, yaitu dengan dividen. Makanya seorang fundamental itu mereka selalu ada kompensasi ketika harga sahamnya belum naik, bahkan sampai setahun nggak naik-naik, tapi mereka ada istilahnya imbalan untuk menunggu ya, yaitu dengan dividen. Makanya investor itu salah satu kriteria ya mereka juga cukup lihat itu adalah memang apakah perusahaan ini rutin membagi dividen atau tidak. Karena itu bagi mereka adalah uang tunggu sebelum nanti harga sahamnya akan kembali ke
nilai wajar atau nilai buku yang sesuai dengan perhitungan mereka. Jadi sekali lagi, kalau saya pribadi ditanya apakah buy HMSP, tidak, karena saya juga kemarin juga telat beli sebenarnya, beli di 12.90 dan bisa jual di 13.20, tapi itu hanya sebuah apa ya istilahnya trading pendek saja, tapi memanfaatkan momentum info dividen tersebut ya. Itu hanya saya manfaatkan momentum tersebut. Tapi akan saya beli kalau misalkan dia bisa kembali lagi ke 12.20. Jujur HMSP ini saya tidak sempat lihat kalau dia pernah ke 12.20, saya kaget juga. Saya pikir masih di level 1.300-an. Kalau dia sampai ke level di bawah 1.300 itu bagi saya pribadi nih, HMSP itu menarik sekali. Karena apa? Walaupun kata orang perusahaannya sudah sunset ya, industrinya juga tidak bagus, tetapi bagi saya mungkin butuh beberapa waktu lagi, beberapa tahun lagi agar benar-benar mereka bisa istilahnya bisa turun drastis. Tapi kalau semakin terus perusahaan ini berinovatif, maka saya yakin bahwa mereka bisa mengejar ketertinggalan. Dimana kalau sekarang semuanya sudah beralih ke liquid, maka HMSP juga berusaha untuk mengarah ke sana. Jadi dia terus melakukan inovasi-inovasi yang membuat dia tetap mengikuti perkembangan zaman. Nah, ketika dia mengikuti perkembangan zaman dan kemudian dengan nama besarnya, dengan market share-nya juga cukup besar, otomatis dengan mudah sekali dia bisa mentransfer produk-produk barunya kepada para pelanggan setianya. Nah, ini bisa membantu meningkatkan penjualan dari HMSP, dan biasanya kalau teman-teman tahu bahwa HMSP ini memiliki riwayat payout ratio dividen yang sangat-sangat besar ya, bahkan bisa sampai 100%. Jadi ini yang membuat banyak sekali yang fundamentalis mencoba untuk masuk karena dividennya cukup besar. Di samping itu juga kenapa dia pasti bagi dividen besar, karena ya kepemilikan 90% lebih oleh Philip Morris ya. Jadi otomatis Philip Morris ingin mengambil semua keuntungan yang diperoleh dari usahanya, lini bisnisnya di HMSP ini, agar mereka bisa jadikan keuntungan buat mereka. Jadi tidak mungkin mereka ambil cuma sedikit ya. Riwayatnya selalu mengambil dengan banyak. Nah, kalau kita berbicara juga riwayat tentang setelah dividen, maka memang selalu akan ada penurunan yang sebesar dividen yield-nya. Nah, penurunan sebesar dividen yield ini teman-teman bisa manfaatkan untuk ambil serok bawah ketika dia dibanting. Nah, biasanya kalau kita tahu ARB 7%, sedangkan kenaikan sekarang juga mungkin sudah 7-8%, ada kemungkinan ini penurunan cuma terjadi 2 kali. Entah dia ARB full sama nanti turun lagi dan dia bisa buat lower shadow, atau dia diiris pelan-pelan. Jadi mungkin minus 3%, besoknya minus lagi 3%, sampai sebesar kurang lebih kenaikannya dari 12.20. Jadi kalau ditanya apakah saya akan membeli kalau misalkan dia di 12.20 sampai dengan 12.50 lah. Itu adalah area beli yang menurut saya menarik. Tapi kalau selama masih ada di level sini, bagi saya pribadi belum layak untuk saya masuk ya. Karena ada potensi risiko dia bisa turun karena sentimen tadi setelah pembagian dividen. Selanjutnya adalah agro, di mana emiten ini ditutup di harga 965. Ini masih banyak juga yang minta diulas. Dan kalau kita perhatikan bahwa emiten ini sudah jatuh cukup dalam di harga 800, namun bisa rebound kembali sampai ke 965. Dan di level ini dia juga masih bertahan di atas level PBH di 925. Kurang lebih ada 40 poin. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, atau banyak tadi yang bilang saya baru beli agro, sudah dapat agro, apakah masih bisa naik? Ya, kita tidak tahu karena 2 kali di sini. Kalau kita perhatikan candlenya secara psikologis memang 2 kali terjadi yang namanya tekanan jual yang cukup besar, sehingga harga saham itu tidak bisa terus up ya. Body candlenya tidak bisa full, tidak bisa marubosu ya. Tadi dia benar-benar ada tekanan seller yang cukup kuat, yang akhirnya membuat dia selalu ada upper shadow. Nah, ini ada indikasi bahwa banyak yang sudah taking profit. Mungkin yang beli di 800 ini sudah mulai taking profit. Akan tetapi kalau misalkan ada market maker bandar baru yang baru membeli mungkin di beberapa candle terakhir, ada kemungkinan besar dia bisa tahan dan juga nanti bisa naikin lagi, karena bagi dia, wah saya baru masuk, nggak mungkin saya buat dia turun, saya harus tahan dulu sampai setelah itu saya angkat lagi. Tapi kalau yang mungkin sudah masuk di bawah sini, ya memang wajar dia taking profit. Jadi setiap bandar, setiap market maker itu punya timing yang berbeda, tapi mereka punya satu tujuan yang sama ya. Jadi ada yang masuk di 800, nanti ada yang nanti belinya di 900, tapi nanti dia bisa naik lagi. Jadi intinya kalau kita trading, itu kita kalau bisa beli semurah mungkin dan bisa jual semahal mungkin. Nah,
Itu yang mereka lakukan. Walaupun bagi kita bahwa ini sudah naik tinggi, tapi bagi mereka bahwa ini masih bisa digoreng, ya sudah, dibeli terus, nanti di-up lagi. Nah, biasanya kitalah yang sebagai korban terakhir ya, yang selalu istilahnya cuci piring ketika harga saham itu sudah naik tinggi dan kita mencoba kejar-kejaran. Jadi sekali lagi untuk agro, pastikan dulu dia kuat dan bertahan di atas 925. Kalau bisa kuat dan bertahan di atas 925, aman. Agro aman, ada potensi terus lanjut ke 1115. Tapi kalau jebol di bawah 925, maka ada peluang besar dia kembali ke 800 dan 840. Bagaimana kalau saya belum punya saham, Kak? Apakah saya boleh beli? Ya, balik lagi tadi, kalau dia bisa kuat dan bertahan di 925, maka boleh masuk ya. Tapi kalau saran saya lebih baik, lebih dekat dengan 925 itu jauh lebih bagus. Jadi 925 sampai dengan 935 itu merupakan area beli yang menarik. Cut loss kurang lebih di 900 sampai dengan 905. Target kenaikan adalah menuju ke 1115. Oke, sebelum lanjut ke review saham selanjutnya, teman-teman sekali lagi saya mengingatkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar live webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 plus belajar valuasi saham bersama Joran Investama, bersama saya, bersama Timothy dan Om Abdul, maka teman-teman bisa segera melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 3 sampai dengan 30 Juni dengan cara klik link di deskripsi, ada link sudah saya taruh di sana, atau bisa langsung buka Google, silakan klik bit.ly/Joran Bandar, nanti akan ada Google Form di sana, teman-teman bisa isi di situ. Biaya pendaftaran sebesar 123.000, di mana teman-teman akan mendapatkan 1 hari belajar bandarmologi, 1 hari belajar valuasi saham, dan juga ada bonus di sini. Teman-teman bisa mendapatkan 1 bulan gratis fasilitas The Golden Cross Premium senilai 150.000 nanti setelah selesai webinar. Jadi bisa diakses kurang lebih tanggal 5 Juli 2021. Bayangkan teman-teman membayar 123.000 langsung dapat bonus, investasi bonus sebesar 150.000 di depan. Belum teman-teman dapatkan ilmunya, belum teman-teman dapatkan grup official Joran Investama. Belum nanti teman-teman dapatkan mini webinar dari The Golden Cross sendiri. Karena yang boleh akses mini webinar The Golden Cross tentang bagaimana cara kita memaksimalkan potensi profit dengan fasilitas The Golden Cross, maka itu hanya bisa diakses oleh yang premium. Yang free member tidak bisa akses. Nah, manfaatkan momentum ini. Kalau teman-teman akses ke dalam webinar ini, langsung teman-teman dapatkan tiket untuk dapat 1 bulan gratis The Golden Cross, di mana itu fasilitasnya banyak sekali teman-teman. Mulai dari teman-teman dapatkan real time chart, teman-teman bisa dapatkan alert, baik buy alert dekat PBL, kemudian sell alert, teman-teman juga dapat PBL farm, itu yang nanti dikirimkan ke Google Drive. Teman-teman juga bisa diskusi dengan berbagai teman-teman yang lain untuk menanyakan berbagai kemungkinan saham-saham mana yang bagus, atau kira-kira mau konsultasi portofolio juga bisa dilakukan, dan itu dilakukan full 1 bulan. Manfaatkan momentum ini, karena jujur saya pribadi ini satu kesempatan ya kalau saya sebagai teman-teman ya. Karena apa? The Golden Cross begitu luar biasa, begitu baiknya. Setiap hari dia memberikan saya akses gratis untuk bisa bahas chart ini. Dia juga support kita untuk bisa dapat melaksanakan webinar bandarmologi. Karena bagi dia yang penting kita sama-sama tuh bisa belajar, bertumbuh dan berkembang. Karena cuan itu kalau bisa dinikmati semua orang ya. Jadi dia langsung kasih, oke, kamu adakan webinar, nanti saya kasih deh, setiap yang ikut webinar kamu dapat The Golden Cross 1 bulan free. Luar biasa. Jadi teman-teman keluar 123.000 sudah dapat ilmu, dapat lagi 1 bulan The Golden Cross Premium, tidak perlu keluarkan 150.000 lagi, langsung 2. Dan khususnya di bandarmologi ini saya akan berbagi pengalaman. Ini saya baru akan sharing di sini. Selama ini saya tidak pernah sharing kemanapun, saya cuma sharing ke orang-orang terdekat. Tapi ini saya akan sharing juga di sini bagaimana saya memakai bandarmologi itu dalam aktivitas trading saya. Jadi nanti akan saya ajar, selain dari Om Abdul juga akan mengajarkan bandarmologi, saya juga akan sharing pengalaman saya. Jadi jangan sampai kehabisan seat ya teman-teman, karena sampai saat ini kapasitas seatnya sudah mulai terisi ya, sudah mulai cukup cepat sekali yang masuk, sehingga jangan sampai teman-teman kehabisan. Segera klik link di deskripsi, langsung segera daftar hari ini, atau klik bit.ly/Joran Bandar sehingga teman-teman bisa langsung booking seat terdepan dan tidak kehabisan bonus dari The Golden Cross ini. Selanjutnya kita punya saham SIP ya, di mana saham ini tutup stagnan di harga 650, dan yang menjadi menarik adalah saham ini tepat berada di PBL. Oke, saya pilih ini karena memang dia berada di dekat di atas PBL. Kebetulan dia ini sama dengan PBL sehingga bagi saya ini menarik.
Selama dia masih kuat dan bertahan di atas 650, maka kita bisa pertimbangkan untuk buy. 650, 660 kita bisa pertimbangkan area beli kita. Cut loss kurang lebih di 635, 640. Target kenaikan adalah menuju PBH di 750 sampai dengan target resisten psikologis di harga 800. Tetapi kalau ternyata dia malah bisa turun lagi lebih dalam, maka ya sudah teman-teman, tidak perlu buy. Kita hanya beli kalau misalkan syarat pertama itu bisa kita tercapai, yaitu apa? Dia wajib kuat dan bertahan minimal sama dengan 650. Di atas 650 oke, kita kasih toleransi sampai dengan 660. Kalau ternyata dia malah open langsung di 680, 670, ya sudah, kita wait and see, tidak usah masuk. Kita cari lagi emiten yang lainnya. Kita jangan memaksakan diri untuk terus mengejar saham-saham yang sudah naik tinggi. Nanti kalau nyangkut, ya siapa yang salah gitu. Tetap harus lihat trading plan kita. Kalau area beli kita di 650, 660, ternyata opennya langsung 670, ya jangan beli. Tetap kita antri di 660. Dapat tidak dapat, kita antri di sana. Karena kita harus belajar disiplin. Karena apa? Kalau kita tidak mulai disiplin dari sekarang, maka ke depan tidak akan mungkin pernah bisa. Jadi kalau teman-teman sudah mulai belajar disiplin, nanti pada akhirnya teman-teman sudah mulai terbiasa, dan endingnya teman-teman akan merasakan apa manfaat terbesar ketika teman-teman bisa disiplin. Banyak sekali yang sharing ke saya bahwa ketika mereka mulai disiplin, maka mereka sudah mulai tenang secara psikologis, kemudian juga mereka profitnya sudah mulai bagus, dan mereka tidak mudah panik ya. Dan ini yang saya namakan, kalau kita mau belajar, maka kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu kita bisa menghasilkan profit yang bagus, emosional kita juga terjaga, kemudian psikologis kita tidak terganggu, dan akhirnya pada ujungnya kita bisa menghasilkan profit. Oke, selanjutnya kita punya saham Breeze, di mana saham ini ditutup di harga 1915, di mana emiten ini kelihatannya sepertinya ARB. Saya coba cek dulu Breeze kira-kira posisinya seperti apa. Dan di sini benar dia kurang lebih ARB-nya di 1910. Jadi kurang lebih 2 tik lagi, dan penurunan ini wajar sebenarnya karena dia sudah mengalami kenaikan yang luar biasa. Tetapi yang menjadi menarik adalah kenaikannya dia ini perlahan ya, pelan-pelan, dia naiknya pelan-pelan. Kemudian satu candle besar, setelah itu dibanting langsung sebesar candle ini. Nah, kalau menarik bahwa besok harusnya dia satu candle besar lagi seperti ini ya. Kalau bisa dia langsung candle besar seperti ini, dan setelah itu teman-teman bisa manfaatkan momentum untuk bisa serok bawah. Karena apa? Memang di level ini sudah tinggi. Kita kalau bisa ke 1750 lagi, itu peluang besar sih buat teman-teman untuk ambil lagi. Dan selalu saya katakan, di sini juga pernah saya katakan ya, setelah itu dia naik tinggi, pernah saya katakan bahwa apa? Breeze masih punya news yang belum dikeluarkan sampai sekarang, masih punya. Jadi kalau dia turun lagi, maka itu momentum teman-teman yang mungkin beli di sini sudah taking profit, ambil lagi silakan. Tapi kalau misalkan ada yang beli di sini sampai di sini belum taking profit, malah dia sudah turun lagi, nambah lagi, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman punya reason yang kuat sekali agar teman-teman tidak panik ketika market turun. Jadi kalau misalkan besok ya dia masih ARB lagi atau dia turun lagi, perhatikan level ini. Kalau dia bisa dekat dengan 1750 dan di atas ya, harus di atas ya. Jadi misalkan 1750, 1760, 1770, silakan buy. Bagi saya itu menarik. Silakan ambil range-nya 1750 sampai dengan 1770. Batasi cut loss kurang lebih di 1700, kita pasang cukup jauh 1700, 1710 dengan target nanti di 2280 atau sampai menuju 40 hari harga tertinggi di 2510. Sekali lagi, emiten ini bagi saya pribadi masih sangat-sangat menarik dan masih punya sentimen positif nantinya yang akan dikeluarkan. Teman-teman harus berkaca dari semua emiten yang dibanting. Setelah itu apa? Beritanya keluar luar biasa. Contoh, Waskita. Banyak sekali yang sudah bilang Waskita mau ke 50 lah, saham jelek lah, apalah. Tapi kita selalu katakan apa? Masih jadi primadona kita. Dan apa? Dia mentok 935 kalau tidak salah kemarin, dan sekarang udah 1000-an, sempat 1200 bahkan. Kemudian apalagi emiten selanjutnya yang dibilang akan turun dalam, akan apa? BBKP misalnya. Kita ambil terus di level bawah. Setelah itu apa? Langsung naik, langsung cuan. Walaupun sekarang dikoreksi lagi.
Makanya setiap ada sentimen negatif yang dikeluarkan, maka kita tidak perlu langsung langsung panik ya. Panik untuk menjual. Tapi kita telah lagi, apa kira-kira dampak yang akan terjadi. Dampaknya ini besok bisa kelihatan atau nanti. Kalau dampaknya nanti, maka tidak perlu panik gitu. Tapi kalau dampaknya benar-benar krusial, maka itu baru kita panik. Contoh yang cukup rawan adalah memang seperti kasus PBRX. Utang itu sudah dikejar-kejar. Akhirnya apa? Memang itu rawan sekali. Karena sudah deadline. Tidak bisa ditunda lagi. Kecuali nantinya PBRX jawab bahwa ada perjanjian damai dengan kreditur, aman. Itu pasti langsung rebound. Tapi selama belum ada berita itu, maka sahamnya turun terus. Nah, tinggal di sini kita memanfaatkan dengan nama Bandramelogi. Kita bisa tahu, oh kira-kira di level saat ini sudah akumulasi atau belum ya. Nah, kalau kita balik lagi ke BRIS, maka sekali lagi, kalau dia bisa turun lagi, saya harapkan bahwa memang dia harus turun satu candle full lagi. Semoga dia nyentuh di area 1700-an, maka itu adalah peluang teman-teman bisa nambah muatan lagi. Kalau setelah nambah dia turun lagi ya, kita ada cut loss kalau misalkan mau trading. Kalau ternyata invest ya sudah, kita ambil terus. Ini perusahaan baru, hasil merger, dan masih banyak corporate action yang akan keluar. Ini teman-teman kembali lagi kepada masing-masing kita. Ini bukan financial advisor, tapi ini hanya informasi. Kalau teman-teman merasa bahwa memang ini make sense, ya silakan ikut. Kalau tidak, ya sudah, tidak bisa ikut. Saya tidak pernah memaksa untuk teman-teman harus mengikuti saya, tidak. Karena ya kalau cuan kan teman-teman tidak bagi saya ya. Begitu juga, saya juga beranggapan bahwa kalau teman-teman tidak bagi saya ketika cuan, berarti ketika rugi, ya saya tidak perlu melakukan hal sesuatu. Sehingga kita memang benar-benar di sini murni hanya sebatas edukasi dan sebatas hanya mereview. Jadi tetap harus ingat, jangan sampai mulai banyak yang istilahnya netizen-netizen yang komennya adalah, wah suruh beli BRIS malah tambah turun tuh. Lah, saya kan tidak suruh beli BRIS ya. Saya cuma mengasih tahu bahwa BRIS ini punya corporate action yang masih belum dikeluarkan. Nah, ada kemungkinan besar corporate action kalau dikeluarkan ya harga sahamnya bisa naik. Jadi sekali lagi untuk BRIS selama dia masih belum bisa dekat dengan 1750 kita jangan beli. Masih di 1915, 1800-an ya mending kita wait and see. Tapi kalau dia sudah masuk di bawah 1800, nah itu mulai teman-teman antisipasi, siap-siap kita mulai ambil muatan di BRIS. Dengan catatan adalah harus bisa kuat dan bertahan di atas 1750. Selanjutnya emiten yang dekat dengan PBL adalah Unique ya, di mana emiten ini juga menurut saya pribadi menarik ya. Menarik karena apa? Setelah mengalami downtrend, sedangkan dia sudah mulai sideways, dan sideways ini selalu bermain di dekat dan di atas PBL. Saat ini dia pas sekali di PBL yaitu di 100. Dan Unique ini juga sudah diposting ya oleh tim dari The Golden Cross ya di Instagramnya. Kalau teman-teman mau follow @The Golden Cross ya. Ini saya tulis @The Golden Cross pakai D. The Golden Cross, teman-teman bisa follow Instagramnya. Di sana akan diupdate setiap hari saham-saham yang dekat PBL. Hanya satu saham yang dekat PBL. Kalau teman-teman mau dapat banyak saham dekat PBL ya bergabung dengan premium The Golden Cross. Kenapa saya katakan Unique menarik? Seperti tadi, sudah downtrend, sideways, dan di atas PBL. Itu kalau teman-teman selalu nonton video saya, itu adalah ciri khas saya. 3 kriteria ketika saya mau screening sebuah saham ya, menggunakan aplikasi dari The Golden Cross. 1, dia harus downtrend dulu. Kemudian 2 harus sideways, dan ketiga harus berada di atas atau sama dengan PBL. Ini masuk kriterianya. Hanya pertanyaannya adalah ini saham apa? Saya sendiri juga tidak tahu ya sahamnya ini. Ini saham menurut saya juga tidak terlalu perhatikan ini saham bergerak industri apa. Tapi kalau kita berbicara murni teknikal ya, memang ini menarik. Kalau misalkan mau beli ya, pastikan pertama harus bisa kuat sama dengan 100. Kalau dia bisa kuat sama dengan 100, maka kita bisa masuk dengan area beli 100 sampai dengan 102. Kalau sudah masuk 100 sampai 102, langsung siapkan SL ya, bisa di 96 sampai di 97, atau bisa atur sendiri sesuai dengan kemampuan teman-teman dalam hal mitigasi risiko. Dan yang terakhir kita bisa siapkan target kenaikannya ke berapa ya, terdekat ke 111 ya, di sini ada PBH. Dan target jauh kita sampai ke area resisten psikologis di 120.
Jadi teman-teman bisa ikuti trading plan seperti ini asalkan syarat pertama ini terpenuhi. Syarat pertama terpenuhi, ya ini semua langsung terpenuhi. Syarat pertama tidak terpenuhi, ya tidak perlu kita entry. Jadi syarat pertama tidak terpenuhi itu ketika besok teman-teman lihat Unique dibuka langsung di bawah 100 ya, tidak perlu beli. Kita hanya beli kalau dia bisa naik lagi atau dia bisa bertahan di atas 100. Intinya di situ. Ada yang bertanya juga, maksudnya bisa bertahan dan di atas itu saat up kapan? Saat closing sesi pertama, closing sesi kedua, atau saat kapan? Nah, kalau saya pribadi, ini saya jawab ya. Maksud saya itu adalah kalau teman-teman pas buka, mungkin pas bangun tidur, atau pas sempat-sempatnya buka aplikasi, kalau pas buka dia masih bertahan di atas 100, ya silakan buy. Itu masuk. Tapi ketika teman-teman buka aplikasi dan mau trading lihat Unique ternyata dia sudah di bawah 100, ya buat apa masuk? Jadi intinya itu mau masuknya di jam berapapun ya. Sebisa mungkin teman-teman lihat bahwa dia harus bisa di atas 100. Itu kuncinya dulu, harus bisa di atas 100. Kenapa? Karena itu level support. Kalau level support itu tidak bisa dijaga, ya buat apa kita masuk? Karena ada peluang besar dia terus melanjutkan penurunan. Tapi kalau ternyata dia bisa kuat bertahan ketika teman-teman lihat, kemarin di Golden Cross bilang Unique bagus ya. Pas teman-teman cek ke Unique, ternyata masih di 100. Ya udah beli silakan. Karena masih masuk syarat. Tapi ingat tetap pasang stop loss nantinya. Urutan-urutan itu teman-teman harus ikuti. Tapi ketika teman-teman buka, oh ya The Golden Cross bilang Unique bagus nih. Pas dibuka, sudah di 97, ya wes gak usah beli. Simple as that. Jadi kita tidak perlu terlalu takut ya ketika trading ya. Kalau mau beli ya beli saja, tidak perlu takut ini kalau turun lagi gimana ya. Padahal ya jelas-jelas ini supportnya sudah support terdekat loh. Bahkan sekarang ada yang masih ngejar BABP. BABP udah naik ratusan persen, masih ada yang mau ambil juga di pucuk-pucuk ini. Ini kalau sekali dibanting menangis, ya syukur-syukur masih naik terus ya. Kalau saya mah tidak mungkin ambil lagi. Saya cuma ambil tadi BMTR saja sih. Karena bagi saya kenaikannya masih belum sebesar yang lain. Dan BMTR juga breakout trend lainnya ya. Jadi dia breakout downtrendnya dan itu biasanya bisa terus melanjutkan kenaikan. Walaupun secara historical memang setelah satu body Marubozu ya, body candle yang full, biasanya setelah itu diikuti dengan koreksi dulu. Dia pagi pasti open naik dan setelah itu dia membentuk upper shadow. Itu biasanya kalau kita lihat dari candlenya ya. Kalau teman-teman buka candlenya, pasti kalau ada satu batang candle yang naik hijau pekat full, besoknya biasanya akan mengalami merah. Setelah itu merahnya pelan, baru dia bisa rebound lagi. Tapi saya pribadi besok pasti open pagi langsung jual ya. Saya pribadi karena profitnya sudah cukup dan di trading kita tidak perlu terlalu rakus ya, tidak perlu terlalu greedy ya sudah, kalau dapat berapapun ya sudah kita syukuri. Kalau mau lebih tinggi lagi ya sudah kawal dengan trailing stop. Pas trailing stopnya kena ya sudah, itu rezeki kita. Jadi jangan terlalu memaksa bahwa kita harus dapat cuan yang lebih tinggi. Ada juga beberapa orang yang bilang bahwa BABP-nya sudah cuan 65%, sudah cuan 90%, sudah cuan berapa persen gitu, ratusan persen. Apakah masih bisa di hold atau tidak? Ya kembali lagi kepada teman-teman ya. Bagi saya, ketika kenaikan harga sudah setinggi itu, pasti orang tidak akan mungkin mau lepas. Kenapa? Pasti pikirnya, ini kalau naik lagi, kalau bisa naik lagi, bisa 600%, bisa 1000%, bisa sama kayak bank, bisa sama kayak Arto. Ya bebas sih orang bisa mau ngomong seperti itu, bebas. Teman-teman tidak salah sih. Hanya satu pesan saya nih. Ketika saham itu turun, dan ARB berjilid-jilid, dan tadinya sudah untung jadi loss, jangan menyesal. Jangan menyesal. Kalau teman-teman menyesal, berarti teman-teman kalah. Itu saja. Karena apa? Teman-teman istilahnya awalnya kayak pemberani, setelah itu jadi tidak. Makanya itu berarti teman-teman seperti menelan udah sendiri ya, sudah ngomong, setelah itu ya cut loss juga. Tadi nggak mau jual waktu hijau ya, sudah merah baru mau cut loss. Kan itu yang jadi konsen juga ya, bahwa banyak orang masih melakukan hal yang sama. Dan sekali lagi bahwa di market itu selalu saya berpesan bahwa sesuatu yang naik itu tidak mungkin naik terus. Turun dulu baru bisa naik lagi. Sesuatu yang turun juga tidak mungkin turun terus. Mungkin dia naik sedikit baru dia turun lagi juga bisa. Jadi jangan terlalu kita mendewa-dewakan sebuah saham. Walaupun dia masih bisa naik, tapi ya kita harus tetap berpikir secara rasional ya, jangan dengan emosional. Karena
ketika kita sudah masuk dengan emosional, sangat mudah sekali kita dihancurkan oleh market. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-270 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.